Impact Kids. Adik-adik, selamat datang di Impact Kids bersama dengan Kakak Amanda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di Impact Kids. Tapi sebelum mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sampai hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu di Impact Kids. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti setiap kata-kata yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, judul kita hari ini adalah Bertahan Hidup Dalam Badai, yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16 dan juga Filipi 4 ayat 6-7. Kita baca sama-sama yuk dari Ibrani 4 ayat 16. 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita lanjut ya, kita mau baca dari ayat Filipi 4 ayat 6-7. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah adik-adik tahu nggak arti kata badai? Nah kakak bantu jelasin ya. Badai itu adalah angin yang sangat kencang yang disertai dengan cuaca yang sangat buruk, yang datang secara tiba-tiba. Nah, dan kecepatan anginnya itu sekitar 64 sampai dengan 72 knot. Nah, adik-adik tahu nggak? Badai ini bisa meninggalkan banyak sekali kehancuran. Contohnya, rumah yang terendam banjir, ada pohon-pohon yang terguling, bahkan ada kabel listrik yang sangat tinggi jatuh ke atas tanah. Jadi badai menyebabkan banyak sekali masalah. Adik-adik tahu nggak? Badai yang menyebabkan banyak masalah ini tidak hanya terjadi di dunia ini, tapi dapat terjadi juga di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya yaitu masa-masa sulit atau pencobaan yang adik-adik sedang alami, yang membuat adik-adik jadi menjauhi Tuhan Yesus, sehingga adik-adik dapat banyak sekali masalah. Nah, tapi adik-adik, sekarang kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dari Alkitab sudah memberitahu kepada adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan ketika badai kehidupan itu datang ke dalam kehidupan adik-adik. Nah, yang sudah tadi kita baca di kitab Filipi, seperti yang sudah Rasul Paulus katakan, yaitu caranya jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam setiap situasi, adik-adik harus menyampaikan permintaan, berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk menghadang badai kehidupan. Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Ceritanya itu dari Robi. Pada suatu hari, di rumah, Robi sedang main di kamar. Tiba-tiba ada suara angin yang sangat besar. Shhh, ada badai adik-adik. Nah, akhirnya Robi tahu akan ada badai datang melewati rumahnya. Robi langsung lari keluar terus ke ruang keluarga, langsung samperin ayahnya. Terus Robi bilang ke ayahnya, "Ayah, saya mendengar ada suara angin yang sangat besar. Akan ada badai, ayah. Wah, ayah, bagaimana ini? Rumah kita akan hancur karena angin yang sangat besar." Lalu ayahnya langsung menarik Robi ke dalam pelukannya, lalu bilang ke Robi, "Tenang Robi, badai itu tidak akan menghancurkan rumah kita, karena rumah kita sudah dibangun di atas batu yang sangat kokoh sehingga rumah ini kuat dari terjangan badai. Jadi tenang saja Robi." Lalu tiba-tiba anginnya semakin besar. "Shh, ayah, Robi masih takut.
walaupun rumah ini kokoh, tapi Robi saat ini berharap pada batu yang sangat besar sehingga Robi bisa meluk batu itu supaya Robi bisa selamat dari angin yang sangat kencang dari badai ini. Ayah Robi sangat takut. Akhirnya ayah Robi bilang kayak gini, Robi, kamu secara rohani sudah memiliki batu yang besar itu yang bisa menyelamatkan kamu. Robi masih ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus yang menceritakan tentang 2 rumah? Yang satu dibangun di atas batu dan yang lainnya dibangun di atas pasir. Nah, tahu nggak artinya? Jadi siapapun yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, itu seperti orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh itu. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan untuk melewati badai kehidupan kepada orang-orang yang sudah percaya. Badai kehidupan ya? Tanya Robi. Lalu ayahnya menjelaskan. Iya Robi, badai kehidupan itu adalah kesulitan, godaan yang membuat kita semua menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak percaya dan menaati Tuhan Yesus. Padahal seharusnya ketika badai hidup itu menghadang kita semua, kita itu perlu mengingat janji Tuhan, supaya kita terhindar dari masalah-masalah. Oh begitu ya, kata Robi. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengingat janji-janji Tuhan Yesus saat kita sedang menghadapi badai kehidupan itu, ayah? Akhirnya ayah Robi menjelaskan. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah membaca Alkitab dan berdoa. Kita harus berbicara kepada Tuhan Yesus dan juga mendengarkan kebenarannya melalui firman Tuhan. Hal itu akan membantu kita supaya mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang kita. Tidak peduli apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan bersama dengan kita karena Dia sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Anginnya semakin besar. Tidak ayah, tapi Robi masih takut. Ayah, gimana kalau saat ini kita berdoa? Karena kan Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Akhirnya ayah Robi mengangguk. Dan Robi serta ayah Robi langsung berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, Robi merasakan kedamaian. Karena mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan bersama dengan mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu ayah Robi setelah selesai berdoa berkata kepada Robi, nah Robi, kamu sudah berdoa kepada Tuhan Yesus persis seperti apa yang sudah Alkitab katakan kepada kita untuk dilakukan. Jadi ketika kita takut, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita telah melakukan semua yang kita bisa saat ini. Dan saat ini kita harus menyerahkan semuanya, sisanya ke dalam tangan Tuhan. Terus Robi akhirnya berkata, siap ayah, saat ini Robi akan mengambil kotak darurat. Terus yuk, samperin mama di kamar sama dedek. Terus nanti kita berdoa sama-sama lagi. Lalu ayah Robi berkata, oke Robi, siap. Nah, adik-adik itu cerita dari Robi saat dia sedang menghadapi badai di luar rumah dan juga badai kehidupannya. Bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga siap menghadapi badai kehidupan adik-adik? Mungkin saat ini ada badai kehidupan yang sedang adik-adik alami. Tapi adik-adik harus mengingat bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita di dalam badai kehidupan. Jadi jangan lupa untuk berdoa tentang masalah adik-adik dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan membantu adik-adik untuk melewatinya. Nah, saat adik-adik berbicara dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan serta membaca firman Tuhan, dan adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada adik-adik dalam Alkitab, Tuhan Yesus akan membantu adik-adik untuk mengingat kebenaran akan janjinya, supaya adik-adik tetap kuat saat badai datang. Amin. Yuk adik-adik, jangan lupa untuk berdoa di tengah badai kehidupan yang sedang menerjang adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih sudah menjadi juru selamat kami, dan saat ini kami berdoa untuk memohon kekuatan supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami dalam kita menghadapi badai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami apapun yang terjadi dan akan selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadang badai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai berjumpa lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Impact Kids.